Film ini menceritakan tentang seorang kapten kepolisian yang mengundurkan diri dari jabatannya karena adanya ketidakadilan di negaranya. Dan beliau kini terancam pada kematian karena telah bekerja menjadi seorang jaksa penuntut yang mengusut kejahatan para gangster triad. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya di sebuah gedung pengadilan dan terlihat seorang pria yang bernama Fok Ji-ho. Di situ Fok saat ini dalam kondisi cedera karena terlibat dalam aksi penggerebekan barang haram sebelumnya. Saat ini dia tengah menghadiri persidangan sekaligus memberikan kesaksian mengenai penggerebekan yang dilakukan di lokasi penyimpanan senjata ilegal. Kemudian kembali ke beberapa hari sebelum persidangan dimulai. Tepatnya pada tanggal 27 Juli 2017, Fok menerima perintah dari markas. Kelompok yang mereka buru berusaha melakukan perlawanan saat polisi menggerebek sebuah gedung kosong. Terlihat puluhan anggota gangster lengkap dengan senjatanya langsung menyerang pihak kepolisian. Namun Fok yang bernyali besar dan tidak merasa takut sedikit pun, dia menghadapi mereka tanpa gentar. Lalu setelah kejadian tersebut kembali ke masa sekarang. Di pengadilan, Fok yang ternyata adalah sebagai kapten dari tim satuan polisi bersaksi dan menjelaskan tentang rekannya yang bernama Long Mei. Saat penggerbekan berlangsung, Mei mengejar terdakwa yaitu bos geng yang dikenal sebagai Chung. Lalu Chung berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian. Ketika Mei berhasil menangkapnya dan mencoba melumpuhkannya, Chung terus berusaha meloloskan diri dari Mei. Dan secara tidak sengaja, Chung terjatuh dari atas. Lalu tiba-tiba Fok yang melihatnya segera menangkap Chung dan terjatuh ke bawah hingga tidak sadarkan diri. Akibat kejadian itu, Fok akhirnya mengalami cedera. Sementara itu, di persidangan, Chung berhasil memberikan sebuah fakta yang terdengar masuk akal, sehingga pengacaranya pun membenarkan pernyataannya. Sang pengacara bahkan membantu menjelaskan bahwa Chung berada di tempat itu bukan sebagai ketua geng, melainkan hanya seorang kreator biasa yang kebetulan sedang berada di TKP tersebut untuk pengambilan sebuah video channel YouTube-nya. Namun, jaksa yang mendengar kebohongan itu langsung menepis pengakuan dari pengacara Chung. Jaksa menegaskan bahwa tim penyelidik tidak menemukan peralatan video atau foto di TKP. Dengan bukti yang ada, jelas bahwa terdakwa memberikan kesaksian palsu. Persidangan pun semakin tegang. Kemudian pengacara Chung yang sudah disogok berusaha membalikan fakta yang sebelumnya disampaikan oleh jaksa penuntut. Dia juga menyatakan bahwa ke-10 tersangka yang ditangkap mengaku tidak mengenal kliennya. Dengan pengakuan tersebut, menurutnya sudah jelas bahwa kliennya tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Pada akhirnya, Chung berhasil bebas dari jeratan jeruji besi. Lalu di situ Fok yang sejak tadi menghadiri persidangan merasa kecewa dengan keputusan hakim dan lemahnya jaksa penuntut. Kemudian dia keluar dari ruangan sidang sembari bertanya-tanya mengapa hukum di negaranya itu begitu patuh terhadap uang. Fok mulai menyadari bahwa penegak hukum seringkali memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh para kriminal untuk menghindari hukuman. Pengalaman pahit ini akhirnya membuatnya mengambil keputusan besar. Dia memutuskan untuk pensiun dari kepolisian dan melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi agar bisa lebih memahami hukum dan keadilan. Setelah menetapkan rencana itu, Fok pun berpamitan dengan semua rekan polisinya.
緊守崗位啊！ Setelah kejadian tersebut, 7 tahun kemudian, setelah menyelesaikan pendidikan hukum, Fogg kini bekerja di Departemen Kehakiman yang menangani kasus penuntutan. Dia bertekad untuk memperbaiki sistem penegak hukum di Hong Kong agar lebih adil dan transparan. Pada hari pertamanya bekerja, Fogg terlihat sedang berdiskusi dengan rekan-rekannya mengenai sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita. Dalam diskusi tersebut, dia memberikan sudut pandang yang berbeda serta menjelaskan metode pembunuhan yang digunakan. Sebagai seseorang yang telah berpengalaman di kepolisian, Fogg memahami detail teknis dalam sebuah kejahatan. Dia kemudian mengambil sebuah pena dan mulai memperagakan bagaimana pembunuhan itu bisa terjadi. Thank you. Semua rekan kerjanya memahami dan mengagumi kecerdasan Fogg. Tidak lama kemudian, dia dihampiri oleh pengawas magang yang bertugas membantu pegawai baru di kejaksaan yang bernama Bauding. Lalu Fogg dan Bauding kemudian bekerja sama dalam misi pertamanya yang berhubungan dengan perdagangan tepung laknat. Kasus ini melibatkan seseorang yang bernama Mark Kakit. Kemudian, di waktu yang bersamaan juga terlihat seorang kurir paket yang tengah mengantar barang haram ke rumah Mark. Saat dia hendak mengambil barang itu, tiba-tiba Mark langsung digerebek oleh polisi yang sudah lama menyelidiki kasus tersebut. Sementara itu, Bauding dan Fogg sedang berbincang mengenai penggerebekan itu, mulai dari penangkapan Mark hingga saat dia dibawa ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Mark bersikeras bahwa dirinya hanya meminjamkan alamat kepada terdakwa kedua dalam kasus ini, yaitu seorang pria yang bernama Chan Kwok Wing. Polisi pun menemukan barang haram di kediaman Chan, dan hal itu memperkuat dugaan keterlibatannya. Setelah kedua terdakwa ditangkap, selama 3 bulan, Bauding memberitahu Fogg bahwa Mark tiba-tiba mengubah kesaksiannya. Kini dia mengaku tidak pernah meminjamkan alamatnya kepada Chan. Fogg pun mulai mencurigai Mark meskipun dia tidak memiliki catatan kriminal. Kesaksiannya yang berubah-ubah menunjukkan bahwa dia berbohong. Sementara itu, Chan memiliki sejarah kriminal terkait barang haram dan yang lebih jelas bahwa polisi menemukan narkoba di rumahnya. Menyadari hal ini, Fogg berencana untuk menuntut kedua tersangka tersebut. Namun, Bauding tidak setuju dengan rencana Fogg dan dia mengingatkan bahwa jika Fogg ingin melanjutkan kasus ini, Fogg harus meminta persetujuan dari Jaksa Yung, atasan mereka. Sementara itu, di ruang interogasi, Mark didatangi oleh seorang wanita yang merupakan seorang pengacara yang bernama Lee Si-Zimen dan asistennya yang bernama Ova. Di situ mereka berdua berjanji akan membantu Mark memenangkan kasus ini. Tetapi dengan satu syarat, Mark harus mengakui bahwa barang haram itu adalah miliknya. Mark yang mendengar ucapan pengacara Lee langsung merasa ada sesuatu yang janggal. Namun dia juga begitu yakin bahwa jika mengikuti saran pengacaranya, hukumannya akan dikurangi. Tanpa berpikir panjang dan dengan sikap yang polos, dia pun menyetujui kesepakatan itu dan menandatangani berkas pengakuannya. Di saat yang bersamaan, Chan juga berada di ruang interogasi, namun berbeda dengan Mark. Dia memilih menyerahkan kasusnya sepenuhnya kepada pengacaranya. Kemudian saat Lee dan Ova hendak pulang, mereka menghampiri Fogg dan Bauding. Dengan argumen ringan, Lee memberitahu bahwa klien mereka yaitu Mark telah mengakui kesalahannya. Fogg yang mendengar hal itu langsung merasa ada sebuah kejanggalan. Lalu dia mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kasus ini. Karena tidak ingin membiarkan rasa penasarannya begitu saja, Fogg bertanya kepada mereka berdua, bukankah ini terdengar tidak masuk akal? Sebagai pengacara, seharusnya kalian membela klien kalian mati-matian, tetapi kenapa justru bersikap seolah-olah tidak peduli? Fogg kemudian menambahkan bahwa Chan, terdakwa kedua, memiliki catatan kriminal terkait penyalahgunaan narkoba, sementara Mark tidak pernah terlibat kasus apapun sebelumnya. Jika begitu, mengapa justru Mark yang dijadikan kambing hitam? Fogg juga menegaskan bahwa tindakan mereka justru semakin memberatkan Mark sebagai kliennya. Saat mereka berempat masih sibuk adu argumen dan adu gagasan, tiba-tiba kepala jaksa Yung datang. Dan yang mengejutkannya, Yung tampak sudah mengenal dekat kuasa hukum Mark, yaitu Lee dan Ova.
Yung yang mendengar perdebatan itu justru menyetujui pernyataan Lee dan Ova. Dengan argumen tenang, dia berkata bahwa pengakuan bersalah dari terdakwa adalah hal yang bagus karena dapat menghemat waktu dan biaya persidangan. Thank you. You're welcome. 所以我唔再嘥你嘅時間。點會嘥時間呢？呢單案就可以結束啦。Execution call 差唔多10點。OK，cut。 Beberapa saat setelah itu, tibalah waktunya persidangan Mark. Lalu Fogg dan Bowding hadir sebagai jaksa penuntut yang bertugas memastikan jalannya sidang berlangsung adil. Di hadapan Hakim Agung, sesuai dengan rencana sebelumnya, Lee dan Ova kembali menegaskan bahwa Mark sebaiknya mengaku bersalah demi mendapatkan keringanan hukuman. Akhirnya dengan yakin, Mark mengatakan kepada hakim, "Saya mengaku bersalah." Mendengar pengakuan itu, hakim memutuskan bahwa vonis untuk Mark akan ditetapkan pada sidang berikutnya. 我認罪。 界高等法院求情判刑。 Setelah itu, persidangan berlanjut dengan keputusan untuk terdakwa kedua yaitu Chan. Pengadilan secara resmi mencabut dakwaan persekongkolan pengedaran narkoba terhadapnya. Kini kasus kepemilikan tepung laknat sepenuhnya dialihkan ke persidangan Mark yang telah mengakui perbuatannya. Hakim memutuskan bahwa kasus ini akan dirujuk ke pengadilan tinggi untuk mempertimbangkan pengurangan hukuman. 有咩問題呢？冇問題嘅。 Saat malam harinya, Fogg yang merasa khawatir terhadap Mark, dia mulai menyadari bahwa Mark telah dijebak oleh seseorang. Namun siapapun dalangnya, yang jelas ini bukan orang sembarangan, dan dia pasti seorang mafia brutal, cerdik, dan punya pengaruh besar. Karena tidak ingin tinggal diam, Fogg memutuskan untuk menemui mantan rekannya yang bernama Lee King Wai di kepolisian untuk mencari tahu lebih dalam tentang latar belakang Mark. Setelah mendengar permintaan Fogg, Lee King, polisi yang dulu menangkap Mark pun mulai menceritakan bahwa Mark terlahir dalam keluarga yang hancur. Ibunya adalah seorang pecandu berat dan akibat pengaruh barang haram, dia tega menyiksa anaknya sendiri. Namun kakeknya yang mengetahui hal itu pun merasa sangat prihatin dengan nasib cucunya. Karena tidak tega melihat Mark tumbuh dalam lingkungan yang kelam, sang kakek akhirnya memutuskan untuk merawatnya sendiri. Dia menjauhkan Mark dari dunia narkoba dengan harapan cucunya bisa menjadi orang yang baik dan memiliki masa depan cerah. Saat Lee King masih menceritakan tentang kisah hidup Mark, tiba-tiba matanya menangkap sosok buronan yang selama ini dia cari-cari. Tanpa pikir panjang, Lee King langsung mengejar buronan tersebut. Setelah aksi kejar-kejaran yang menegangkan, akhirnya dia berhasil menangkapnya dan memborgolnya. Lalu terlihat beberapa orang pria yang merupakan teman dari buronan Lee King. Melihat teman mereka ditangkap, para pria gangster itu pun langsung mengambil senjata. Lalu dia dikepung oleh puluhan gangster yang siap menghabisinya. Namun tiba-tiba Fogg datang tepat waktu di tengah kepungan dengan penuh percaya diri. Tidak lama setelah itu, pada akhirnya unit Satuan Khusus Narkoba yang sudah lama mengawasi kelompok ini tiba di lokasi. Pemimpin Satuan Khusus ini mendekati Fogg dan berkata, "Kami sudah lama mengawasi pergerakan para pengedar ini dan sepertinya kami cukup beruntung hari ini." Dia kemudian menunjukkan barang bukti tumpukan narkoba yang disembunyikan dengan rapi di dalam batok kelapa. Di lain sisi, di dalam penjara, Mark merasa sangat tertekan. Dia tidak terbiasa dengan kehidupan di balik jeruji besi. Setiap hari, para tahanan senior terus membuli dirinya yang membuat hidupnya semakin menderita. Ketika kakeknya datang menjenguk, Mark langsung mengadukan semua keluh kesahnya. Dengan suara gemetar, dia bercerita bahwa ada seorang tahanan di selnya yang dihukum 8 tahun karena kedapatan membawa 200 gram narkoba. 唔到搞呢係盡量分嘅，行為良好啊，購買假期啊，我使你關心我。出翻嚟嗰陣會唔會見你唔到咧？俾人判咗8年啦。乜咁計嘅咩？喂！
Mendengar hal itu, sang kakek mulai menyadari bahwa cucunya telah dijebak oleh pengacara Lee. Setelah menjenguk Mark, tanpa pikir panjang, kakek langsung mendatangi kantor Lee dan Ova. Ketika sang kakek sudah tiba, dengan wajah penuh amarah, dia menuntut pertanggungjawaban mereka. Di situ sang kakek mengatakan kalau kalian berdua yang telah menghasut Mark agar mengaku bersalah, dan sekarang dia harus menanggung hukuman yang tidak seharusnya dia terima. Lalu sang kakek menginginkan keadilan. Namun bukannya merasa bersalah, Lee justru membantah tuduhan tersebut. Dengan berkata ringan, dia berkata, jika Mark berperilaku baik di penjara, dia bisa bebas dalam waktu 10 tahun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mendengar jawaban itu, sang kakek semakin marah, dan dengan penuh emosi, sang kakek sempat membuat gaduh di kantor Lee. Kemudian persidangan selanjutnya akan segera dimulai. Sang kakek yang masih kesal dan marah dengan pengacara Lee dan Ova akhirnya memutuskan untuk mengganti mereka dengan pengacara baru. Sayangnya pengacara yang dia pilih masih minim pengalaman dalam menangani kasus besar seperti ini. Sementara itu, Lee dan Ova kini beralih peran. Mereka bukan lagi pembela Mark, melainkan saksi dalam persidangan ini. Mark sendiri terlihat tenang. Dia masih yakin bahwa hukumannya akan dikurangi seperti yang dijanjikan. Namun seiring berjalannya persidangan, semuanya justru berubah menjadi bumerang bagi Mark dan sang kakek. Pengacara baru yang mereka pilih ternyata tidak bisa diandalkan dan tidak bisa berargumen dengan kuat dan gagal meyakinkan hakim. Lebih parahnya lagi, Lee yang kini bersaksi justru semakin menyudutkan Mark. 以致成，據實施點都係經佢自己親筆簽名作實。 馬家傑點解要認罪呢？ Lalu di situ Lee menjelaskan bahwa terdakwa sendiri yang ingin mendapatkan keringanan hukum, maka dari itu dia mengaku bersalah. Semua dokumen sudah ditandatangani tanpa ada paksaan. Sang kakek yang mendengar pengakuan itu langsung marah besar. Dia tidak terima dengan kesaksian Lee karena dia tahu betul bahwa di ruang interogasi, Lee dan Ova lah yang memaksa Mark untuk mengaku. Sang kakek yang masih bingung mengapa Lee dan Ova terus berusaha menjatuhkan Mark dan belum diketahui apa motif mereka sebenarnya. Kemudian emosi sang kakek pun semakin memuncak hingga akhirnya hakim mengusirnya dari ruang sidang. Setelah kejadian itu, Fogg mulai menyadari bahwa ucapan sang kakek mungkin saja benar. Dari titik inilah Fogg yang awalnya menuntut Mark kini justru berbalik membelanya. Tidak hanya itu, Fogg juga dengan tegas menyudutkan pengacara Mark yang terbukti tidak kompeten dalam menangani kasus ini. Dengan empati yang semakin kuat terhadap Mark, Fogg berdiri di hadapan hakim dan berkata bahwa ada banyak kejanggalan dalam kasus ini. Tidak ada yang masuk akal, dan Fogg berhak mempertanyakan bukti yang diberikan oleh kedua saksi. Fogg juga mulai mencurigai Lee dan Ova, lalu dia mempertanyakan siapa mereka sebenarnya. Mengapa selama ini mereka tidak memiliki portofolio yang jelas sebagai pengacara? 我有，你哋係咪免費同第一被告辯護？所以你就叫佢認罪啦。你又射自己龍門咯噃，歐柏文先生，呢一封信係 There's no logic，乜都冇做過，佢哋幫安排㗎，關我咩事啊？ 有冇證據咧？ Ketegangan di ruangan sidang semakin memanas. Akhirnya hakim memutuskan untuk menunda persidangan agar para juri dapat mempertimbangkan keputusan yang tepat dalam kasus ini. 推定做你嘅度勢嘅，好有大比數嘅共識咧個裁決。 Beberapa jam kemudian, persidangan kembali dimulai. Hakim membacakan keputusan yang telah ditetapkan oleh para juri dengan hasil pemungutan suara 5-2 yang menyatakan bahwa terdakwa pertama, Mark, dinyatakan bersalah. Sementara terdakwa kedua, Chan, dibebaskan dari segala tuntutan. Dengan keputusan tersebut, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 27 tahun penjara kepada Mark. Sementara itu, Chan resmi dibebaskan tanpa hukuman apapun. 第一被告馬家傑，推定。二仔，你人再見唔到我㗎。 Keputusan itu tentu menimbulkan kegelisahan, terutama bagi pihak yang sejak awal meragukan keadilan dalam kasus ini. Keesokan paginya, Fogg mengunjungi Mark di penjara. Dia merasa prihatin dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya karena menyadari ada sesuatu yang tidak beres dalam persidangan ini. Namun, Mark tampak tidak lagi memiliki harapan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dia menganggap bahwa semua sudah berakhir dan tidak ada yang bisa mengubah keputusan yang telah dibuat. Meskipun diacuhkan, Fogg tetap bertekad untuk mencari kebenaran.
Tidak lama setelah itu, Fogg menemui kakek Mark yang sedang bekerja sebagai cleaning service. Fogg yang berhati mulia ingin membantu cucu sang kakek yaitu Mark agar bisa kembali mengajukan banding. Namun sang kakek yang sama kecewanya kepada Fogg karena dia sudah mengacaukan persidangan kemarin, mengacuhkannya dan sudah tidak peduli lagi. Di saat Fogg sedang merayu sang kakek, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang mencoba untuk menghabisi nyawa si kakek. Setelah kejadian peneroran itu, Fogg bersama si kakek kemudian melapor ke kantor polisi. Mendengar hal itu, Lee King memberikan informasi terkait penyerangan tersebut. Ternyata si kakek sebelumnya sudah mengajukan banding ke pengadilan. Jadi, Lee King menduga bahwa penyerangan ini ada hubungannya dengan banding tersebut. Kemungkinan besar hal ini terkait dengan firma hukum milik pengacara Ova dan Lee. Lee King meminta Fogg untuk lebih berhati-hati ke depannya karena dia menduga bahwa kasus yang sedang Fogg tangani ini berhubungan dengan kasus narkoba yang baru-baru ini mereka tangani. Sebagai bentuk terima kasih, kakek pun mengajak Fogg ke rumahnya yang berada di kawasan kumuh. Melihat kondisi kehidupan kakek yang sangat sederhana, Fogg semakin yakin bahwa Mark tidak bersalah dan ada sesuatu yang tersembunyi di balik kasus ini. Fogg kemudian bertanya kepada kakek bagaimana Mark bisa mengenal pengacara Lee dan Ova. Ternyata mereka dikenalkan oleh bos restoran tempat Mark bekerja. Pada saat itu, Lee menawarkan bantuan hukum secara gratis karena mengetahui bahwa Mark tidak memiliki uang. Kakek dan Mark pun akhirnya menerima tawaran tersebut tanpa menyangka bahwa keduanya justru menjerumuskan Mark ke dalam masalah yang lebih besar. Setelah menceritakan hal itu, kakek beranjak ke dapur untuk menyiapkan minum. Kemudian di situ Fogg yang merasa tersentuh, empati, serta patut untuk dikasihani. Dia pun berniat untuk bersedekah kepada sang kakek. Dia pun diam-diam menyelipkan sejumlah uang di antara lipatan koran yang tergeletak di meja. Di lain tempat, terlihat Ova dan bawahannya yang kini berada di markas pembuatan narkoba miliknya. Lalu di situ, ajudannya melaporkan bahwa beberapa truk yang mengangkut barang haram telah ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga peredaran narkoba mereka terhambat. Mendengar hal itu, Ova menyarankan agar mereka bersembunyi sementara waktu dan menunda pengiriman. Saat ini, dia tidak peduli jika bos besar Triad mengamuk, karena jika mereka terus memaksa untuk mengirim barang haram, sama saja dengan mencari mate. Apalagi setelah insiden percobaan pembunuhan terhadap si kakek, kasus ini pasti sedang menjadi sorotan kepolisian. Ova pun memperingatkan ajudannya untuk menggunakan akalnya, karena dia yakin bahwa ajudannya tidak sebodoh Tung dan Sang yang bertindak gegabah dengan mencoba menyakiti si kakek. Lalu, siapa Tung dan Sang ini? 嗰個大東就影身嗰個仆街。點解？斯文人冇好似佢哋咁戇鳩。好嘢啊，明哥。 Di saat yang bersamaan juga, Fogg bergerak cepat untuk menyelesaikan kasus yang semakin rumit ini. Dia kemudian menemui Lee King untuk mencari informasi data lebih dalam tentang Lee dan Ova. 都係李思文幫佢打笠。 Setelah melakukan penyelidikan, di situ terungkap bahwa Mark pernah bekerja di sebuah restoran yang ternyata hanya sebagai kedok bagi bisnis barang haram milik ajudan Ova. Restoran itu telah lama menjadi bagian dari jaringan kriminal yang bekerja sama dengan Ova dan berada di bawah kendali gangster Triad. Tidak hanya itu, melalui laporan internal, Lee King menemukan fakta lain tentang Lee dan Ova. Dan diketahui bahwa Lee tumbuh besar di panti asuhan, sementara Ova adalah orang yang membiayai pendidikannya hingga menjadi pengacara di Amerika. Dan yang lebih mencurigakannya lagi, menurut catatan di Departemen Kehakiman, Ova dulunya pernah dipenjara, tetapi dibebaskan lebih awal setelah Lee membantunya memenangkan banding. Mendengar semua informasi ini, Fogg semakin curiga dan bertekad untuk menyelidiki keseharian Ova dan Lee lebih dalam. Cash out，走。過幾次監，無論你1億又好10億又好，我唔管。住咗炸街夫人府啦。出到嚟咧，一樣衰過走私運動。 Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Bowding akhirnya menyimpulkan bahwa ini sudah cukup jelas bahwa dua sejoli ini adalah penipu ulung.
Mereka sering menggunakan dokumen dan KTP palsu untuk menutupi jejak mereka, serta terlibat dalam berbagai tindakan kriminal. Leaking pun menambahkan informasi mengejutkan. Menurut pihak penjara, Ova bukan hanya sekedar narapidana biasa. Selama berada di penjara, dia belajar hukum dengan tekun. Setelah dibebaskan, dia tidak berhenti melakukan kejahatan, tetapi justru melakukannya dengan cara yang lebih rapi dan sesuai SOP. 佢入邊咧認識好多猛人，自己好努力讀咯。我哋一定拆得掂。再收兩隻。出到嚟咧一樣衰過走私運毒。 Tidak hanya itu, Ova juga memiliki banyak koneksi dengan tokoh-tokoh brutal dan berjiwa adrenalin yang berpengaruh di dalam penjara. Salah satunya adalah orang yang secara pribadi pernah Fogg tangkap di Kamboja, yaitu tangan kanan Sang, yang sebelumnya menyerang si kakek tempo hari lalu. 伸手塔嘅喎，何寨英生啊！ Kemudian, di lain tempat, terlihat beberapa orang pria yang ternyata adalah bos besar gangster triad yang bernama Tung dan Sang. Mereka berdua ini adalah pemimpin berbahaya, dan kini mereka sedang mengadakan rapat haram bersama para relasinya. Di antara mereka juga hadir Ying, yang merupakan tangan kanan Sang, yang terkenal sadis dan tidak kenal ampun. Di situ Sang marah besar kepada Ova dan menuntut pertanggungjawaban atas kehilangan narkoba yang diselundupkan di dalam batok kelapa, barang haram senilai 50 juta yang kini telah disita oleh polisi. Lalu Tung dengan sikap dingin langsung menyodorkan sebuah palu ke arah Ova. Dia memberi isyarat bahwa Ova harus membayar harga atas kegagalannya. Tanpa pilihan lain, Ova terpaksa menuruti perintahnya. Dengan tatapan kosong, Ova kemudian melayangkan palu tersebut pada tangan salah satu anak buahnya dan menghukumnya sampai tulangnya remuk. Di sisi lain, Fogg menerima kabar dari Bauding bahwa Chan ternyata merupakan anak buah dari geng Triad. Informasi ini semakin memperjelas bahwa kasus yang mereka tangani ini jauh lebih rumit dari dugaan awal. Bauding menjelaskan bahwa saat ini dia tengah menyelidiki sebuah klub malam yang dimiliki oleh ajudan Ova. Dari hasil investigasinya, Bauding menemukan fakta mengejutkan. Ajudan Ova ini ternyata adalah kakak tiri dari Chan. Sialnya, ketika Bauding sedang merekam aksi bejat para anggota geng untuk dijadikan barang bukti persidangan, nasib buruk menghampirinya. Beruntungnya Fogg datang di saat yang kritis. Dengan sigap dia menyelamatkan Bauding yang sudah hampir menjadi samsak para preman. 打過交未啊？我係模範生嚟㗎。喂，唔係啊，係邊班嘅人打？ Beberapa saat kemudian, Fogg tersadar dari pingsannya dan mendapati bahwa dia telah diselamatkan oleh Leaking. Saat itu pasukan kepolisian sudah tiba di TKP dan mulai memeriksa klub tersebut. Leaking pun menyadari bahwa semua pasukan ajudan Ova meminta pengacara dari firma hukum milik si Ova. Dan hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Ova memang memiliki keterkaitan erat dengan ajudannya. Dengan bukti yang sudah cukup, Fogg, Bauding, dan Leaking pun yakin bahwa mereka bisa mengajukan banding. Dengan penuh semangat, Fogg kembali menemui si kakek di warung makan terdekat untuk menyampaikan informasi penting terkait pengajuan banding. Mendengar kabar tersebut, si kakek sangat senang dan berterima kasih atas dedikasi Fogg kepadanya. Dalam kesempatan itu, Fogg juga meminta agar si kakek bersedia bersaksi di pengadilan. Setelah selesai makan, Fogg meminta izin untuk pergi ke toilet sejenak. Namun setelah Fogg kembali dari toilet, tiba-tiba dia melihat si kakek sudah berlumuran cairan merah dengan luka yang sangat parah. Hingga akhirnya si kakek menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya, tetapi satu hal yang pasti, Fogg bertekad untuk menangkap para penjahat yang selama ini kebal terhadap hukum.
Setelah kejadian naas itu, Fox segera menemui Mark untuk menyampaikan kabar duka atas kematian kakeknya. 我求下你，即係你知俾人即係想一日得㗎啦，幫阿爺幫冇家用咋，唔會流水就咁簡單咋，我想報仇。 Saat malam harinya, terlihat Ova berada di sebuah kapal pesiar untuk menyerahkan uang yang diminta oleh Tung. Tentu saja hal ini membuat Tung dan Sang merasa senang, terutama karena pengiriman narkoba mereka telah dilakukan oleh Ova sesuai dengan permintaan. Namun, meskipun segalanya tampak berjalan lancar, Tung masih memiliki firasat buruk. Saat ini, polisi sedang mencari informasi tentang ajudan Ova dan jika sampai dia tertangkap, maka cepat atau lambat bosnya juga akan diseret. 夠鐘。 Dengan otak picik seorang mafia, tiba-tiba ajudan Ova akhirnya mati ditembak dan membawa semua rahasia tentang kejahatan geng Triad ke alam baka. Kematian ini membuat pihak kepolisian bingung karena kini dua saksi utama telah mati. Fox dan timnya pun berada dalam kebuntuan dan mereka tidak lagi memiliki bukti kuat untuk menuntut Ova dan geng Triad. Namun dari kejadian ini, polisi menyadari bahwa target selanjutnya dari para mafia adalah Chan yang kemungkinan besar juga akan segera dihabisi. Namun sayangnya mereka tidak mengetahui keberadaan Chan. Saat Fox sedang merenung dengan penuh kebingungan, tiba-tiba dia menerima informasi mengenai lokasi Chan. Tanpa banyak bicara, Fox segera bergegas pergi ke tempat itu. Dan akhirnya Fox pun menemukan Chan dan langsung membawanya. Ketika dalam perjalanan, Fox meminta Chan untuk menjadi saksi polisi karena hal ini adalah sebuah langkah yang tentunya sangat menguntungkan. Ternyata sebelum kematiannya, ajudan Ova telah menyerahkan semua bukti kepada Chan dan bukti tersebut dapat membuktikan bahwa Ova adalah dalang dari semua kejahatan ini. 做點證人點都有你着數。俾個證供咧，唔知道佢獨鬥喺邊，要強嘅證據。 Namun di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi ditabrak oleh sebuah truk dari arah samping. Akan tetapi mereka masih selamat dari insiden mengerikan itu. Namun situasi semakin mendesak dan Fox memutuskan untuk naik kereta api karena persidangan akan segera dimulai. Sementara itu, di ruang persidangan, pengajuan banding akhirnya dimulai. Jaksa Young mulai mencecar Ova dengan berbagai pertanyaan, terutama mengenai hubungannya dengan Chan dan ajudannya. Chan diketahui bertugas menemukan orang-orang yang bersedia meminjamkan alamat serta menerima paket, sementara ajudannya bertanggung jawab mengenalkan pengacara kepada para korban termasuk Mark. Ova dengan ekspresi datar mengelak dari semua tuduhan tersebut. Dia lalu mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang pernyataan yang diberikan Chan kepada polisi. Namun dia menegaskan satu hal, jika Chan tidak bisa hadir di pengadilan untuk membuktikan semua pernyataan Jaksa Young, maka semua ini akan sia-sia. Mendengar hal itu, suasana di ruangan sidang semakin tegang. Semua orang bertanya-tanya tentang keberadaan Fox saat ini. Kenapa dia belum juga sampai ke persidangan? 佢落咩口供俾警方，我係唔明。作為我哋控方嘅特別證人出庭作上唔到庭作供，你所 你個證人係幾時可以出現呢？ 郭榮出庭作供。 Di sisi lain, Fox dan Chan akhirnya tiba di dalam kereta. Akan tetapi sialnya, para anggota geng Triad sudah tersebar di mana-mana dan siap menghadang mereka. Kemudian Ying akhirnya mengakui sesuatu yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa selama ini dia memang sudah lama menyimpan dendam kepada Fox. Semua berawal dari peristiwa di Kamboja beberapa tahun lalu saat Fox menangkapnya bersama Sang.
Namun, pengakuan yang lebih tidak terduga pun juga terungkap. Ying mengaku bahwa dialah yang telah menghabisi kakek Mark sewaktu di warung makan. Mendengar hal itu, emosi Fox seketika langsung meluap. 等我才10幾年，我懟咗佢10幾刀。法律係咁樣嘅，有冇上手啊？ Setelah berhasil menumbangkan Ying, Fok dan Chang akhirnya tiba di penghujung persidangan. Dengan tubuh penuh luka dan babak belur, Fok tetap berusaha berdiri tegak di hadapan hakim. Lalu Fok dengan santun meminta maaf karena mereka berdua datang terlambat. Tanpa ingin menjelaskan kejadian sebenarnya, Fok beralasan bahwa lalu lintas sedang macet. Setelah itu, Chan maju ke depan dan membeberkan semua bukti yang menunjukkan bahwa dalang dari semua kejahatan ini adalah Ova. 入面有齊晒數簿、毒品交易記錄。夏家傑根本就唔知啲包裹係毒品。 Dia memberikan kesaksian bahwa Mark sebenarnya tidak tahu menau tentang paket tersebut. Dia hanya korban yang terjebak dalam permainan kotor para mafia. Dengan kesaksian yang begitu kuat, akhirnya Mark terbebas dari jeratan hukuman. Setelah semua fakta terbongkar, hakim memberikan izin kepada Fok untuk menyampaikan pesan terakhir. Fok menghirup nafas dalam-dalam, menatap seluruh ruangan sidang, lalu berkata, tidak ada sistem peradilan yang sempurna. Setiap sistem memiliki celah, dan sayangnya celah itu sering dieksploitasi oleh individu-individu yang berniat jahat ketika mereka membiarkan orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban dari celah-celah ini. Seperti dalam kasus Mark kali ini, hanya satu saja keputusan yang salah bisa menghancurkan satu keluarga. Itulah sebabnya pengadilan tidak bisa menoleransi kesalahan dalam menegakkan keadilan. 法制度係完全講證據，無辜嘅人填補漏洞就會摧毀一個家庭。呢個律政司應有良心，我咁講下。 Setelah itu, tim kepolisian bergerak cepat untuk menangkap para mafia dan menyita semua barang haram yang mereka miliki. Sementara itu, Li King juga menangkap semua orang yang terkait dengan geng Tria termasuk Sang, Ova, Li, Chan, Tung, dan Ying. Dengan berakhirnya kasus ini, Fok tidak berhenti di situ saja. Dia mengirim bantuan pendidikan untuk Mark agar dia bisa melanjutkan kuliah dan membangun kembali hidupnya yang sempat hancur akibat ketidakadilan. Tidak lama setelah itu, Departemen Kehakiman menggelar konferensi pers di depan publik. Mereka secara terbuka mengakui kesalahan dalam tuntutan yang dijatuhkan kepada Mark dan meminta maaf atas ketidakadilan yang terjadi. Sebagai bentuk tanggung jawab, mereka berjanji untuk lebih berhati-hati dalam menegakkan hukum dan berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi keadilan. 翻咗自己嘅判決啊！司法制度啊！點咧？Justice is done，係冚同埋係協議嘅。 Akhirnya keadilan telah ditegakkan. Li, Chan, Tung, Ying, dan Ova berhasil ditangkap, membuktikan bahwa kejahatan tidak akan pernah menang selamanya. Sementara Fok, Baoding, Li King, dan sang kakek telah berjuang mati-matian untuk menangkap kebenaran. Dan kini Mark mempunyai harapan baru untuk mendapatkan kebebasan. Kemudian film pun berakhir.